Mayat hidup Gunung Kelabat. Bagian 2. Kakak, bawa aku bersamamu. Tapi, kau terluka, kakak Mararanta. Perempuan dalam gendongan berkata, tuh, Ran, kan, istriku. Le, tak, kan di, tempat tidur. Lah, lu, kau, bersiaplah untuk mati. Si pemuda terkejut. Saudari, jadi kau istri lelaki itu? Tanyanya. Minari anggukkan kepalanya berkali-kali. Turunkan aku. Lakukan apa yang dikatakannya. Dia mampu bicara juga akhirnya. Dengan perasaan masih sangat tercekat, pemuda itu akhirnya menurunkan perempuan yang digendongnya. Lalu di seberang sana, dilihatnya lelaki yang dipanggil dengan nama Mararanta tadi angkat tangan kanannya. Caranya mengangkat tangan itu pun aneh. Gerakannya lurus-lurus seolah-olah dia tidak memiliki siku, sedang kedua matanya tampak memancarkan sinar aneh. Kakak Mararanta, jangan. Pemuda itu orang baik. Dia telah menolongku, berteriak Minari ketika dilihatnya lelaki yang pernah menjadi suaminya itu hendak melancarkan serangan. Gerakan tangan yang kaku berhenti, dan sesaat tangan kanan itu masih bergantung lurus di udara. Lalu, tubuh itu membungkuk kaku. Tangan kiri diulurkan, lalu dengan cara yang aneh, tapi cepat sekali, tubuh Minari yang ada di atas tempat tidur terangkat dan tahu-tahu sudah tersandar di bahu kirinya. Kakak, kau terluka, kau. Minari tak sanggup meneruskan ucapannya. Tubuhnya terlalu lemas. Dalam keadaan seperti itu, perempuan muda ini akhirnya pingsan di bahu lelaki yang pernah menjadi suaminya dan kemudian terpisah sejak lebih dari setahun yang silam. Aku tidak percaya padamu. Kau telah mencelakai istriku. Kau harus mati di tanganku. Pemuda di seberang tempat tidur seharusnya menjadi marah dan meradang dituduh telah mencelakai Minari. Tapi anehnya, pandangan mata angker lelaki di hadapannya itu membuat dirinya seperti kehilangan segala daya untuk marah atau membentak. Dengan suara bergetar dia berkata, "Saudara, kau boleh tidak percaya padaku. Tapi kau harus percaya pada apa yang diucapkan istrimu itu. Kalau memang benar dia istrimu, siapa kau sebenarnya? Mengapa ada luka besar di lehermu? Gerakanmu serba kaku, ucapanmu terputus-putus. Aku, mayat, hidup, Gunung Kelabat, ucapan istriku, tinggal ucapan aku, lihat sendiri, kau hendak milarikan Minari, kau pasti kaki tangan manusia keparat bernama Pangeran Matahari itu. Katakan di mana Durjana itu berada. Mayat hidup Gunung Kelabat, kau menyebut dirimu begitu? Si pemuda memandang dengan tajam mulai dari kepala sampai ke kaki lelaki di hadapannya, seolah-olah baru saat itu dia melihatnya. Apa betul kau mayat hidup? Gila, bagaimana ada mayat hidup? Namun, dalam hatinya pemuda itu merasa semakin tercekat. Wajah yang pucat tiada berdarah dan bibir yang biru itu. Memang begitulah keadaan mayat, tapi mayat hidup, sulit dipercaya. Paling tidak, manusia satu ini bangsa orang gendeng juga. Begitu si pemuda membatin. Lalu, hai, tadi menyebut nama Pangeran Matahari? Betul kau barusan menyebut nama Pangeran Matahari? Aku bicara. Kau mendengar. Aku tidak bisu. Kau tidak tuli. Si mayat hidup Gunung Kelabat alias Mararanta Tangkario menjawab. Kita sama-sama tidak tuli dan tidak bisu. Karena itu, kau dengar penjelasanku baik-baik. Aku bukan kaki tangan Pangeran Matahari. Di mana dia berada, aku tidak tahu. Aku pun sudah lama mencari-cari keparat itu. Kau, dusta, aku tak percaya padamu. Aku tak percaya pada orang Jawa. Mulutmu kurang ajar amat, mayat hidup. Jangan menyebut-nyebut nama orang Jawa segala. Istrimu sendiri juga orang Jawa, teriak si pemuda. Istriku orang Jawa yang baik, jawab mayat hidup Gunung Kelabat. Lalu, tangannya membuat gerakan kaku, bergerak lurus seperti palang.
Dan ketika tangan itu tepat mengarah ke jurusan si pemuda, bahu kanan mayat hidup Gunung Kelabat tampak seperti disentakkan. Lalu saat itu juga terdengar suara deru angin yang hebat. Rumah itu laksana neraka karena tiba-tiba saja seantero tempat menjadi panas luar biasa. Pemuda yang mendapat hantaman angin keras panas itu cepat-cepat jatuhkan diri ke lantai. Saat itu pula terdengar suara ledakan keras. Rumah papan seperti dihantam topan. Hancur berantakan berkeping-keping ke udara bersama tempat tidur kayu. Sebagian dari kayu-kayu rumah itu tampak seperti hangus. Si pemuda sendiri ikut terlempar ke udara, lalu jatuh tepat di bawah sebatang pohon jati tua dalam keadaan tidak sadarkan diri. Beberapa bagian tubuhnya tampak luka-luka. Pakaian putihnya robek dan pipi kirinya baret. Mararanta Tangkario bersama Minari dan anak Kijang lenyap dari tempat itu. Jilid 5. Ketika pemuda yang pingsan itu siuman dan membuka kedua matanya, pertama sekali yang dilihatnya adalah dua buah kaki yang mengenakan kasut terbuat dari kulit. Di sebelah atas dua kaki itu memakai sehelai celana hitam. Lalu di sebelah dada atas lagi tampak baju yang juga berwarna hitam. Di bagian dada baju terpampang gambar puncak gunung berwarna biru melambangkan Gunung Merapi. Pada latar belakang gambar gunung berwarna biru itu tertera gambar matahari merah dengan guratan-guratan berwarna kuning melambangkan sinar matahari. Si pemuda yang terkapar di akar pohon jati itu bukakan kedua matanya lebih lebar. Kini dia dapat melihat tampang manusia berpakaian hitam itu lebih jelas. Orang ini memiliki kening tinggi yang diikat dengan sehelai kain merah. Dagunya kukuh dan rahangnya menonjol. Keseluruhan wajahnya membersitkan kekerasan, keangkuhan, atau kecongkakan. Dan dia kenali siapa adanya manusia ini. Sebelum pemuda ini berusaha bangun, orang berpakaian hitam keluarkan suara tertawa, dan cepat sekali tahu-tahu kaki kanannya sudah menginjak tenggorokan pemuda berpakaian putih yang tergelimpang di tanah. Kita bertemu kembali, pendekar kapak maut naga geni 212. Dan kita sama-sama tidak menyukai pertemuan ini, bukan? Pemuda berpakaian putih yang ternyata adalah Wiro Sableng, murid Eyang Sinto Gendeng dari Gunung Gede menyumpah dalam hati, bangsat ini menginjak leherku. Bagaimana aku bisa menjawab ucapannya? Sialan, diam-diam dengan cepat, pendekar 212 kerahkan tenaga dalam ke tangannya kiri kanan. Lalu seperti gunting, dia hantamkan kedua tangannya secara menyilang ke arah betis orang yang menginjak lehernya. Untuk mencegah agar orang itu tidak menghujamkan kaki dan menghancurkan lehernya, Wiro tendangkan kaki kanan ke arah selangkangan lawan. Si baju hitam mendengus dan keluarkan ucapan mengejek, "Bagus. Kau membuat gerakan yang tepat, pendekar 212. Kalau tidak, lehermu pasti sudah kuhancurkan dan nyawamu melayang ke akhirat." Lalu karena dia pun tak ingin kaki kanannya putus seolah-olah dibabat oleh gunting raksasa, maka orang ini jejakkan kaki kirinya, dan di saat itu juga tubuhnya melesat ke udara setinggi 2 tombak. Dia membuat jungkir balik di udara 1 kali, lalu melayang turun dengan kedua kaki menjejak tanah lebih dahulu. Tanpa tunggu lebih lama, Wiro Sableng lipat kedua lututnya, lalu melompat bangun dan tegak sambil pasang kuda-kuda. Lelaki berbaju hitam dengan gambar gunung dan matahari di dadanya menyeringai. Tak pernah aku melihat keadaanmu seburuk hari ini, pendekar 212. Pakaianmu robek-robek seperti pakaian gembel. Kulitmu luka-luka dan pipimu baret besar. Apakah kau barusan lari terbirit-birit dikejar setan hutan jati ini? Atau ada musuh yang sempat menghajarmu babak belur? Murid Sinto Gendeng balas menyeringai. Kedua tangan dirangkapkan di depan dada. Pangeran Matahari, lama tak bertemu, apakah kau barusan datang dari neraka atau liang kubur? Tubuhmu sebusuk mayat dan mulutmu sebau comberan. Kau pasti menyesal mengapa tidak membunuh musuh bebuyutanmu ini ketika tadi aku masih pingsan. Mengambil nyawamu semudah aku membalikkan telapak tangan, pendekar Sableng. Aku memang tidak membunuhmu karena perlu beberapa keterangan. Aku sudah tahu keterangan apa yang kau inginkan. Dan jawabanku adalah semudah aku membalikkan telapak tangan untuk cebok. Hahaha, walau mukanya jadi merah oleh ejekan itu, tapi mulut Pangeran Matahari masih bisa sunggingkan seringai. Keterangan pertama, ceritakan padaku bagaimana kau bisa sampai di tempat ini. Keterangan kedua, apa yang terjadi dengan rumah papan milikku? Siapa yang membuatnya porak-poranda seperti ini? Keterangan ketiga, di mana gadis berpakaian kuning yang sebelumnya terikat di atas ranjang kayu? Nah itu saja, lekas berikan keterangan padaku. Mudah saja, sahut pendekar 212 seraya usap-usapkan telapak tangannya satu sama lain. Keterangan pertama,
Aku sampai kemari sepembawa kedua kakiku, tapi juga karena mendengar ada yang mengerang dan menangis di dalam hutan jati ini. Ketika rumah papanku temui dan ku masuki, ternyata di dalamnya ada seorang perempuan dalam keadaan sangat menderita, terbaring di atas tempat tidur dengan 2 tangan dan 2 kaki terikat. Dan aku tahu, Pangeran Matahari, kau yang punya pekerjaan biadab itu? Dugaanmu tepat, sahut Pangeran Matahari, lalu tertawa gelak-gelak. Lanjutkan keteranganku sampai habis. Keterangan kedua, ujar Wiro melanjutkan. Yang merubah rumah papanmu menjadi puing-puing tak berguna ini adalah seorang yang menyebut dirinya mayat hidup Gunung Kelabat. Mayat hidup Gunung Kelabat? Nama edan apa pula itu? Ujar Pangeran Matahari. Jangan-jangan kau hanya mengarang, edan atau tidak, tapi aku menyaksikan makhluk itu. Wujudnya seperti manusia biasa, ada luka besar masih menganga dan belum kering darahnya di pangkal lehernya. Dia menuduhku telah menculik dan berlaku keji terhadap perempuan yang terikat di atas tempat tidur. Karena itu, dia lalu menyerangku dengan pukulan sakti. Pukulan itu yang menghancurkan rumah papanmu. Kau tentu ingin tahu siapa nama mayat hidup Gunung Kelabat itu, bukan? Kau pasti kenal padanya. Jangan menyuruh aku menduga-duga tak karuan. Lekas beritahu siapa nama orang itu jika kau memang sudah tahu, bentak Pangeran Matahari pula. Namanya Mararanta Tangkario, orang yang istrinya kau culik, lalu kau bawa dari satu tempat ke tempat lain. Apa katamu? Ujar Pangeran Matahari dengan mata melotot. Mararanta Tangkario sudah mati terbunuh oleh dukun suruhanku. Bagaimana mungkin tahu-tahu bisa hidup kembali? Justru disitulah letak masalahnya. Bagaimana orang sudah mati bisa hidup kembali? Tapi aku bertemu sendiri dengan dirinya ketika dia hendak membawa istrinya. Wajahnya pucat pasi, bibirnya biru, dan dia memiliki pukulan sakti luar biasa. Jadi manusia bernama Mararanta Tangkario itu yang menghancurkan rumahku, menghajarmu sampai babak belur begini, dan menculik Minari. Kau sudah menjawab sendiri pertanyaanmu, sahut pendekar 212 pula. Dan ketahuilah, mayat hidup Gunung Kelabat itu muncul untuk mencari dan membunuhmu. Dia boleh datang menemuiku jika minta mampus. Tapi sulitku percaya jika orang yang sudah mati seperti Mararanta itu bisa hidup dan menjelma kembali. Kau tanyakan sendiri jika bertemu dengannya, ujar Wiro seraya menyeringai. Pangeran Matahari merenung sejenak, lalu berkata, pendekar 212. Antara kita banyak silang sengketa dan dendam lama yang harus diselesaikan. Tapi karena ada urusan besar yang tengah kuhadapi, aku bersedia menunda urusan kita sampai beberapa waktu. Apalagi kau telah memberi keterangan yang sangat penting padaku. Wiro tertawa kecil. Di lain saat jika bertemu lagi, kau harus membayar penundaan penyelesaian hutang piutang ini dengan bunganya. Manusia sableng, kau tak usah takut. Bunga itu akan kubayar 2 kali lipat. Aku harus mengejar mereka sekarang juga. Abis berkata begitu, Pangeran Matahari dorongkan telapak tangan kirinya ke arah Wiro. Murid Sinto Gendeng cepat rundukkan kepala. Sinar biru berkelebat ganas di atas kepalanya, menghantam pohon jati tua di belakangnya hingga patah dan tumbang menggemuruh. Pendekar 212 tidak mau kalah. Begitu serangan lawan berhasil dielakkannya dan Pangeran Matahari dilihatnya berkelebat ke kanan, murid Sinto Gendeng ini balas menghantam dengan tangan kiri. Suara menggemuruh laksana ada batu besar menggelinding, menghantam ke arah Pangeran Matahari. Inilah pukulan sakti bernama kunyuk melempar buah. Pangeran Matahari melompat setinggi 1 tombak ke atas sambil kebutkan lengan baju hitamnya. Wut, serangan Wiro musnah. Dia merasa ada denyutan cukup mengagetkan membalik menghantam dadanya, membuat pendekar ini cepat-cepat menyingkir ke samping. Di lain pihak, sang pangeran sendiri buru-buru menarik pulang tangannya ketika didengarnya ada suara berkerebetan. Ketika dilihatnya, ternyata ujung lengan kiri pakaian hitamnya itu telah robek. Jilid 6. Ketika Minari siuman dari pingsannya, didapatinya dirinya terbaring di atas rerumputan. Dengan susah payah, dia mencoba duduk. Begitu duduk dan memandang berkeliling, tercekatlah perempuan ini. Ternyata dia berada di sebuah bukit yang lerengnya penuh ditumbuhi berbagai bunga. Walaupun cuma bunga-bungaan liar, namun pemandangan di situ indah sekali. Lebih terkejut lagi dia sewaktu menyadari bahwa kini dia tidak lagi mengenakan pakaian biru muda yang kelihatannya masih baru. Sehelai itu, sekujur tubuhnya yang sebelumnya kotor, kini tampak bersih, sedang rambutnya yang awut-awutan kini tersisir rapi. Siapa yang melakukan semua ini? Siapa yang menggantikan pakaiannya? Siapa yang membersihkan tubuhnya? Astaga, jika ada yang mengganti pakaian dan membersihkan tubuhnya,
Pastilah orang itu telah membuka pakaiannya, melihat sekujur auratnya tanpa tutupan sama sekali. Memikir sampai di situ, Minari merasakan tubuhnya bergetar dan wajahnya merah karena jengah. Perempuan ini memandang berkeliling. Saat itulah dia melihat di sampingnya, di atas sehelai daun, terdapat beberapa macam buah-buahan. Ada jambu air, jambu kelutuk, dan manggis hutan. Di sebelah buah-buahan ini, terletak daun yang dibentuk demikian rupa seperti mangkok, dan di dalamnya ada air jernih. Sesaat Minari masih terheran-heran. Namun, rasa lapar serta dahaga membuat dia segera saja melahap jambu air lalu meneguk air dalam daun. Ketika dia meletakkan daun itu ke atas rumput, saat itulah dia ingat. Dan dia memandang berkeliling seraya memanggil, "Mararanta, kakak Mararanta, di mana kau?" Terdengar suara berdesir. Minari berpaling ke belakang, di arah mana terdapat sekelompok pohon berdaun rimbun. Dari atas salah satu pohon itu melayang turun satu sosok tubuh, langsung tegak di hadapan Minari. "Kakak," seru Minari ketika dikenalinya orang itu adalah suaminya, Mararanta Tangkario. Sesaat dia menatap paras lelaki itu dengan matanya yang bening bersinar. Lalu dia beringsut maju dan peluk pinggang lelaki itu. Kaukah yang menggantikan pakaianku? Kaukah yang menyediakan buah-buah serta air minum itu, kakak? Kau jugakah yang membersihkan tubuhku?" Minari mendongak dan melihat Mararanta anggukkan kepalanya dengan gerakan yang kaku. "Kau terluka, kakak. Apa yang terjadi atas dirimu? Keadaanmu sangat tidak terawat. Lukamu itu harus diobati. Mukamu pucat sekali dan bibirmu biru." Ucapan Minari tidak putus-putus karena menyaksikan keadaan suami yang terpisah selama 14 bulan itu sungguh sangat menyedihkan. "Kakak Mararanta, mengapa kau jadi begini? Mengapa kau menghilang sekian lama? Aku telah jadi korban penculikan manusia terkutuk Pangeran Matahari itu." Minari menutup wajahnya dengan kedua tangan dan mulai menangis. "Nar, bang, sat, itu, men, culikmu. Kakak, suaramu, mengapa berubah seperti ini?" Kejut Minari. Lalu dia ingat bahwa dia pun sempat mendengar suara Mararanta sewaktu berada di rumah papan di hutan jati. Suara yang aneh, kaku, dan lamban seolah-olah datang dari jauh. "Aku, telah berubah. Minari, aku bukan Mararanta, suamimu yang dulu aku telah mati." "Mati?" ujar Minari. "Tidak, kau tidak mati. Kau harus tetap hidup seperti yang kulihat saat ini. Kita harus berkumpul kembali." "Tidak mungkin, istriku." "Tidak mungkin bagaimana? Dengar, kita tinggalkan tempat ini. Kita segera berangkat ke Kartoyudo. Aku akan mengobati lukamu. Aku akan merawatmu sampai sembuh." Mararanta membuat gerakan menggeleng yang kaku dan aneh. "Kita tidak berkumpul, istriku. Kita berada di alam yang berbeda." Kau pasti berada dalam keadaan sakit berat, kakak Mararanta. Cara bicaramu aneh. Apa yang kau ucapkan tidak karuan. Minari, aku sebenarnya sudah mati. Sosokku saat ini adalah sosok mayat hidup aku. Mayat hidup. Gunung Klabet. Tanda seru petik 2. Meskipun saat itu tubuhnya masih terlalu lemah, namun seperti mendapat satu kekuatan baru, Minari tegak dari duduknya dan menatap Mararanta Tangkario mulai dari ujung rambut sampai ke kaki. Muka yang sangat pucat tiada berdarah itu. Bibir yang membiru. Lalu sepasang mata yang cekung dengan pandangan kosong tapi seperti menembus. Dan luka di leher yang mengerikan itu. "Kau sakit, kakak. Kau sakit," desis Minari. Mararanta tidak menjawab. Kedua matanya memandang tak berkedip. Lambat-lambat rasa takut mulai merayapi diri perempuan itu. "Kakak, kau ikut aku ke Kartoyudo sekarang juga?" "Tidak, Minari. Kau yang ikut aku, Menkari. Pangeran Durjana itu." Mencari Pangeran Matahari bukan soal mudah. Dia datang dan pergi seperti setan. Kalaupun kau berhasil menemuinya, kau tak mungkin melawannya. Ilmu kepandaiannya tinggi sekali. Mararanta yang dulu
Lu, mi, mang, tidak sanggup, mi, lawan. Pangeran Matahari. Tapi Mararanta mayat hidup pasti mampu mengalahkannya. Ada yang tak beres dengan diri suamiku ini. Ya Tuhan, tolong diriku. Tolong dirinya. Aku tak percaya pada pengakuannya bahwa dirinya adalah mayat hidup. Mana mungkin hal itu bisa terjadi? Atau, apakah aku harus mengujinya? Memikir sampai di situ, Minari mengambil sebutir jambu kelutuk lalu memberikannya pada Mararanta seraya berkata, "Makanlah, kau pasti lapar." Mararanta menggeleng kaku. "Mayat tidak ada yang makan," katanya. "Kalau begitu minumlah," kata Minari pula, ingin menguji lebih lanjut. Dia membungkuk mengambil air dalam gulungan daun. Kembali Minari melihat Mararanta menggeleng. "Mayat tidak ada yang minum," ucapnya. "Kakak, kau ini, aku melihat kau terluka dan dalam keadaan menderita. Tapi aku tak percaya kau sudah mati. Aku tak percaya kau adalah mayat hidup. Demi Tuhan, sandiwara atau permainan apa yang tengah kau lakukan ini? Minari, aku tidak mempermainkanmu. Jika kau tidak pernah lihat kakiku." Mendengar ucapan itu, Minari langsung memandang ke bawah ke arah kedua kaki Mararanta Tangkario. Dan terkejutlah perempuan ini. Wajahnya seputih kertas. Kedua kaki lelaki itu sama sekali tidak menginjak rumput, tidak menginjak tanah. Langsung Minari roboh tidak sadarkan diri lagi. Jilid 7. Bagian depan rumah panggung itu hanya diterangi sebuah lampu minyak kecil yang digantung di bawah talang air. Cahayanya tidak dapat menerangi serambi rumah yang luas, di mana saat itu seorang lelaki berpakaian hitam duduk di atas sebuah kursi goyang terkantuk-kantuk. Kursi goyang dari kayu itu mengeluarkan suara berderik-derik. Orang yang duduk di atasnya membenarkan letak kain sarung yang menyelubungi kedua kakinya agar terlindung dari gigitan nyamuk. Sesekali dia menguap lebar-lebar. Walau kantuknya berat, namun dia tak dapat tidur. Dan memang dia tak boleh tidur karena tugasnya adalah berjaga-jaga. Di langit, bulan setengah lingkaran nampak redup tertutup awan. Di kejauhan terdengar suara anjing menggonggong. Pada saat itulah lelaki di atas kursi goyang mendadak membuka kedua matanya lebar-lebar, karena entah kapan munculnya, sesosok tubuh lelaki yang mendukung tubuh seorang perempuan tahu-tahu tampak berdiri di sudut serambi yang paling gelap. "Aneh," kata lelaki di kursi goyang dalam hati. "Tadi mataku memang terpicing, tapi telingaku tak akan lolos menangkap suara apapun. Bagaimana mungkin orang itu bisa naik ke serambi tanpa aku mendengar langkahnya sewaktu menginjak tangga dan juga sewaktu berjalan di lantai serambi ini? Dengan memanggul beban seberat itu, hentakan kakinya pasti akan lebih keras." Dia tahu-tahu saja berada di ujung serambi sana. "Siapa di sana?" Lelaki berbaju hitam bertanya dengan suara menghardik. Yang ditanya tidak menjawab, bergerak pun tidak. Si penjaga turun dari kursi goyang, ikatkan kain sarung ke pinggang. Sambil tangan kanannya meraba hulu golok yang tersisip di pinggang kirinya, dia perhatikan orang yang tegak di ujung serambi sana. Namun, kegelapan tidak mungkin baginya untuk melihat dengan jelas, apalagi mengenali siapa adanya orang itu. Karenanya, dia lalu pergi mengambil lampu minyak di bawah cucuran atap. Sambil mengacungkan lampu minyak tinggi-tinggi, dia menghampiri orang yang tegak di ujung serambi. Begitu sampai di hadapan sosok itu dan cahaya lampu menerangi wajah serta sebagian tubuh orang, termasuk orang yang digendongnya, tersiraplah darah si penjaga. Seumur hidup belum pernah dia melihat tampang yang begini angker, apalagi ada luka besar di pangkal lehernya. Wajah manusia itu begitu pucat, kedua matanya nyalang besar tapi tak pernah berkedip. Bibirnya hitam kebiruan dan hembusan nafasnya menusuk tajam. "Kisanak, kau siapa? Apa maksud kedatanganmu?" bertanya si penjaga. Hati kecilnya mendadak saja merasa yakin bahwa dia tidak berhadapan dengan manusia. "Apakah di sini rumah Ki Dukun Suramen? Jangan!" Kembali si penjaga tersurut mundur. Kali ini karena mendengar suara orang itu. Manusia aneh, suaranya seperti datang dari jurang yang dalam. Kaku, terbata-bata. Aku bertanya, ngapa tidak menjawab? Betul,
ini memang rumah kediaman Ki Dukun Suramanjangan. Ah, Kisanak rupanya datang hendak berobat. Siapakah yang sakit? Kisanak sendiri atau orang yang Kisanak dukung? Kulihat ada luka besar di pangkal leher Kisanak. Tidak perlu banyak bertanya. Panggilkan dukun keparat itu. Mendengar majikannya disebut dengan kata-kata dukun keparat, marahlah si penjaga. Manusia bermuka pucat, jaga mulutmu. Kalau sampai Ki Dukun mendengar bagaimana mulutmu sekurang ajar itu menyebut dirinya, bisa-bisa kau meninggalkan tempat ini melangkah seperti anjing. Si muka pucat mendengus. Hembusan nafas membersit dari mulut dan hidungnya. Si penjaga merasakan kedua matanya menjadi sangat perih. Cepat-cepat orang ini mundur beberapa langkah. Kalau kau tidak lekas manggil dukun jahanam itu ku porak-porandakan rumah ini. Kurang ajar, bentak si penjaga. Walau hatinya sejak tadi sudah kecut, namun mendengar kata-kata orang yang hendak memporak-porandakan rumah itu, marahlah dia. Jika kau datang meminta obat, kau akan mendapatkan dari Ki Dukun. Tapi jika kau bicara yang bukan-bukan malah mengancam segala, berarti nyawamu hanya tinggal beberapa kejapan saja. Lelaki yang mendukung sosok tubuh perempuan, yang bukan lain adalah Mararanta Tangkario alias mayat hidup Gunung Kelabat, gembungkan mulutnya lalu meniup ke depan. Si penjaga berseru kaget ketika merasakan ada angin kencang yang menghantam ke arahnya. Cepat-cepat dia melompat ke kiri. Dirinya memang selamat, tapi ada suara beraak di sebelah belakang. Ketika berpaling, tampak salah satu bagian dinding kayu rumah hancur berantakan. Kemudian si penjaga ini menyadari kalau lampu minyak yang tadi dipegangnya di tangan kiri telah terlepas mental dan jatuh di lantai. Minyak yang berceceran di lantai kayu serta-merta dijilat api. Keparat kurang ajar, kau memang minta mati, teriak si penjaga. Dia gulung kain sarungnya, lalu cabut golok yang tersisip di pinggang kiri. Tanpa menunggu lebih lama, dia ayunkan senjatanya, membabat ke arah pinggang si muka pucat. Dari mulut mayat hidup Gunung Kelabat terdengar suara menggerang. Tangan kanannya diulurkan. Si penjaga menjerit keras ketika pergelangan tangannya tahu-tahu sudah dicekal lawan. Dan bukan hanya dicekal, detik itu juga terdengar berderak. Tulang lengannya dicengkeram hancur, hingga tangan itu kini terkulai, dan golok yang tadi dipegangnya terlepas jatuh ke lantai. Sambil melolong kesakitan, si penjaga putar tubuh, masuk menghambur ke dalam rumah lewat pintu tertutup yang ditendangnya dengan keras. Ruang panggung itu ternyata panjang sekali. Di kiri kanan berderet-deret kamar-kamar yang tertutup. Di sebelah ujung terdapat sebuah kamar berpintu hitam dengan gambar sebuah pendupaan putih serta bara api merah lengkap dengan asap di sebelah atasnya. Penjaga itu lari menuju pintu hitam tersebut. Di depan pintu dia berseru, "Ki Dukun, ada pengacau muncul di sini. Harap kau lekas keluar dan bertindak." Tak ada sahutan dari balik pintu hitam. Ketika berpaling, si penjaga melihat manusia bermuka pucat itu mendatangi semakin dekat. Sementara itu di langkan rumah, kobaran api semakin besar. Karena tak tahan sakit serta ketakutan setengah mati, akhirnya dia mendobrak pintu hitam dan melompat masuk ke dalam. Bau kemenyan menyambar keluar. Di balik pintu itu ternyata adalah sebuah ruangan besar yang sangat redup karena hanya diterangi sebuah lampu minyak kecil. Lantai ruangan ditutup dengan permadani berwarna merah tua. Di tengah-tengah terhampar sebuah batu hitam berbentuk lonjong dan pipih. Di atas batu ini duduk bersila seorang kakek yang hanya mengenakan sehelai cawat berwarna putih. Tubuhnya kurus sekali hingga tulang belulangnya menonjol jelas. Mukanya cekung, begitu juga kedua matanya yang terpejam memiliki rongga yang dalam serta kehitaman. Di atas kepalanya yang berambut kasar dan acak-acakan seperti ijuk, ada sebuah pendupaan berwarna putih yang baranya menyala terang dalam gelap. Karena ditaburi kemenyan, asap pendupaan ini menebar bau yang harum dan tajam ke seluruh ruangan. Yang hebatnya, di atas pendupaan yang menyala dan menebar asap kemenyan melintang sebilah golok. Apa yang tengah dilakukan oleh kakek berwajah angker ini? Di dalam ruangan itu tidak ada perabot lain, kecuali puluhan macam senjata tajam yang digantung ke dinding. Mulai dari berbagai jenis pisau kecil dan besar, berbagai bentuk golok serta pedang, sampai pada tombak yang memiliki 1, 2, atau 3 mata. Si penjaga jatuhkan dirinya di depan kakek yang tampaknya tengah bersemedi sambil menjunjung pendupaan menyala itu. "Wakanto, kau mengganggu pekerjaanku.
Tiba-tiba kakek yang duduk di atas batu membuka mulut. Nyawa yang harus aku ambil malam ini menjadi gagal. Berarti nyawamu gantinya. Selesai mengucapkan kata-kata itu, golok di atas pendupaan tiba-tiba tampak bergerak naik, lalu perlahan-lahan menukik ke arah penjaga rumah panggung bernama Wakanto. Melihat hal ini, pucatlah wajah penjaga itu. Cepat-cepat dia berseru.